laboratorium. Hari ini kita akan berkenalan dengan berbagai alat yang sering kita gunakan di laboratorium. Tujuan pembelajaran ini adalah mengetahui nama-nama alat laboratorium beserta fungsi. Yuk kita mulai. Pertama, tabung reaksi. Kita akan mengenal tabung reaksi. Tabung reaksi ini bentuknya seperti tabung kecil yang terbuat dari kaca. Fungsinya untuk mencampur dan memanaskan sedikit cair. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur volume suatu larutan dengan tepat. Perhatikan skala yang ada pada gelas ukur ya. Nah, ini dia pipet tetes. Pipet tetes ini berfungsi untuk mengambil dan memindahkan cairan dalam jumlah yang sedikit. Cara menggunakannya sangat mudah, cukup ditekan di bagian atasnya. Kalau yang ini namanya Erlenmeyer. Bentuknya unik ya. Erlenmeyer ini bentuknya seperti kerucut terbalik. Fungsinya untuk mencampur larutan dan bisa juga untuk memanaskan. Selanjutnya ada spatula. Spatula digunakan untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padat seperti bubuk atau kristal. Bentuk dan ukuran spatula ada bermacam-macam. Ada yang berujung datar, ada yang berujung cekung, dan ada juga yang berujung runcing. Pembakar spiritus. Pembakar spiritus digunakan untuk memanaskan bahan. Pembakar spiritus juga bisa digunakan untuk mensterilisasi alat-alat laboratorium yang kecil dengan cara dipanaskan sebentar di atas api. Rak tabung reaksi berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi agar tidak mudah jatuh. Fungsi lain dari rak tabung reaksi adalah untuk pengeringan. Jadi setelah digunakan, tabung reaksi bisa diletakkan di atas rak untuk dikeringkan. Corong digunakan untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lainnya dengan lebih mudah dan akurat. Bentuknya yang menyempit di bagian bawah membantu cairan mengalir dengan terarah. Corong juga bisa digunakan untuk proses penyaringan. Dengan menggunakan kertas saring yang diletakkan di atas bagian corong, kita bisa memindahkan zat padat dari cairan. Selain alat-alat yang sudah kita bahas, masih banyak lagi alat-alat laboratorium lainnya yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti penjepit tabung, mortar dan alu, statif, kaca arloji, batang pengaduk, dan masih banyak lagi. Saat melakukan percobaan di laboratorium, kita harus selalu berhati-hati dan mengikuti petunjuk guru. Jangan lupa untuk memakai jas lab, sarung tangan, dan kacamata pelindung. Jangan pernah mencicipi bahan kimia. Laporkan segera jika terjadi kecelakaan. Nah, itulah beberapa alat laboratorium yang sering kita gunakan. Dengan mengenal alat-alat ini, kita bisa melakukan percobaan dengan lebih aman dan efektif. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.